Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini saya Ibrahim Hidayat dari SD Negeri Boyolali saya berbicara akan Sukabumi akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah, di mana pada saat ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Khusus Sumberani SD NTD. Beliau selaku kepala SD Negeri Boyolali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga pendidikan, yaitu di SD Negeri Boyolali di Kecamatan Kampung. Ini Bapak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan di sini. Ada 8 pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Baik, saya akan coba jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ajeng, walaupun pertanyaan ini mungkin ada beberapa kata yang baru Bapak dengar. Ya, salah satunya mungkin ada yang disebut dengan dilema etika atau rujukan moral. Saya selaku kepala sekolah, insya Allah akan mengidentifikasi kasus-kasus ini dari dua sisi. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi kasus itu adalah ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, itu yang bisa dijadikan artinya identifikasi. Jadi terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, itu bisa dijadikan identifikasi. Yang kedua, rujukan moral. Rujukan moral di sini muncul dorongan benar melawan salah. Nah, gitu kan, benar melawan salah. Menurut hati nuraninya adalah benar, tetapi di satu sisi ada satu opsi itu adalah tindakan yang salah. Nah, itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi dilematis, dilematis pemahaman dirinya untuk melangkah ini adalah benar di satu sisi, tetapi untuk melangkah ini adalah salah di satu sisi. Jadi itulah Bapak bisa mengidentifikasi dari sisi memilih benar dan salah atas dorongan moral yang dirasakan pada saat itu. Barangkali itu yang bisa Bapak jawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Ini cukup dalam pemahamannya Pak Angga, kaitan dengan bagaimana upaya kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus di mana ada kepentingan yang berbeda tadi. Yang Bapak ambil langkahnya itu adalah satu, bersifat profesional. Itu artinya kita harus berlaku bersifat secara jujur. Profesional di sini itu melengkapi beberapa aspek. Kita harus profesional dalam bertindak jujur. Yang kedua, kita harus profesional dalam bertindak adil dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya, dan harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional maupun secara penting. Ini penting, Pak. Saya selaku kepala sekolah memberikan satu upaya pengambilan keputusan itu secara profesional, tidak gegabah. Tidak artinya berpikir seperti membalikan telapak tangan, tidak seperti itu. Tetapi dipertimbangkan seprofesional mungkin. Apa yang harus profesional? Yang harus profesional itu adalah secara pribadi kejujuran. Jujur kita itu harus profesional, adil harus profesional, dan konsisten juga harus profesional. Dan harus berkomitmen untuk apa? Untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional sepenuhnya secara kontinu. Jadi begini, kita tidak merasa puas dengan profesi guru seperti ini. Saya umpamanya kepala sekolah, cukup saja dia
jabatan saya merasa puas dengan jabatan kepala sekolah. Itu tidak seperti itu. Tetapi harus merasa bahwa diri saya itu serba kekurangan. Oleh karena itu, jabatan profesi tersebut harus ditempa secara kontinu, secara terus menerus. Barangkali itu yang kedua. Yang ketiga Pak, Ya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini di sekolah dalam menetapkan kebijakan, salah satunya adalah menetapkan sasaran. Ya, jadi kita harus ada dulu didikan yang harus yang tadi dikatakan yang dilakukan. Kita harus menentukan dulu sasaran, didikan yang tepat ke arah mana kita akan melangkah. Nah itu ya. Terus yang berikutnya menentukan persoalan. Kalau tidak ada persoalan itu tidak ada yang bisa diselesaikan. Jadi muncul dulu persoalannya apa. Nah itu terus yang kedua mengembangkan alternatif untuk menyelesaikan persoalan itu. Alternatif apa yang mau diambil? Kembangkan dulu alternatifnya. Dan yang berikutnya mengevaluasi alternatif. Apakah alternatif ini berdampak positif, apa negatif, memberikan keuntungan yang luar biasa atau tidak. Dan yang ketiga setelah menetapkan sasaran, menentukan persoalan, mengembangkan alternatif dan mengevaluasi alternatif, baru melaksanakan sebuah keputusan yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Iya. Bapak mencoba hal-hal yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan itu ada 6 langkah. Ya, ada 6 langkah. Langkah pertama, satu harus mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Jadi keputusan itu banyak, diidentifikasi bahwa keputusan itu satu persatu arahnya kemana, begitu. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi yang relevan, kira-kira informasi apa yang betul-betul dapat memberikan sumbangsi pemikiran buat kita. Terus yang berikutnya cari solusi alternatif. Cari solusinya seperti apa yang dapat dirasakan solusi yang terbaik. Ya, berikutnya mempertimbangkan bukti. Setelah itu ada bukti, pertimbangkan buktinya itu di sisi apa. Kelima, memilih dari sejumlah alternatif. Terus dipilih alternatif yang telah muncul yang diidentifikasi tadi. Dipilih alternatif mana yang paling signifikan, yang paling berarti. Dan yang keenam menyebut tindakan. Dari poin 1 langkah 1 sampai langkah 5, yang keenam yang paling akhir adalah kita mengambil tindakan solusinya seperti apa. Ya, betul. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam itu? Tantangan itu banyak Pak. Nomor 5 di sini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus. Satu, kita mengenal bahwa di lingkungan kita itu mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Tapi nurani kita adalah ingin berjalan ke arah utara, tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk mendukung kemauan kita. Jadi kita salah satunya harus mengenal dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Siapa yang terlibat dalam situasi, kita identifikasi dulu siapa pemeran utama atau aktor daripada kegiatan ini. Terus yang ketiga, adanya pengujian benar atau salah atau hipotesa. Dan yang keempat, adanya pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ya, kita mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini akan biaya. Satu, langkahnya supaya efektif dan berhasil benar, kita tentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang selanjutnya kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi intinya yang dijadikan bahan itu bukan fakta yang tidak relevan, bukan yang tidak akurat, tetapi fakta yang relevan dan fakta yang akurat. Terus pengujiannya benar atau salah dan melakukan prinsip resolusi. Resolusi di sini adalah
semacam perubahan ya, jadi semacam perubahan yang awalnya bersifat konservatif atau bersifat klasik. Nah, sekarang kita dimodernisasikan hal-hal semacam itu. Selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Nah, ini adalah hal yang paling sering kita temukan. Jadi faktor yang berpengaruh seseorang dalam membuat keputusan itu diantara satu faktor agama. Faktor agama itu adalah sangat dominan ketika kita membuat keputusan. Karena apa? Karena keputusan kita itu adalah dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya atau Bapak selaku kepala sekolah tidak begitu saja mengeluarkan keputusan itu dipertimbangkan. Keputusan saya ini adalah berlaku untuk orang lain. Artinya keputusan itu harus betul-betul dipertanggungjawabkannya secara agama, itu yang pertama. Yang kedua secara sosial. Yang dihadapi di lingkungan sekolah saja sudah berbeda karakter, kebiasaan dan keinginan. Nah, itu pun harus menjadi faktor yang menjadi faktor ketika memutuskan keputusan. Apakah keputusan ini bisa diterima oleh orang yang memiliki karakter seperti ini? Apakah keputusan ini bisa diterima oleh orang yang memiliki daya pemahaman seperti ini? Nah, jadi si sosial ya. Terus dari IPEK-nya, dari IPEK ini kita aja. Setiap orang memiliki daya serap kemampuan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Umpamanya dengan SDM-nya, si A SDM-nya seperti ini, si B SDM-nya seperti ini. Tidak semua guru memiliki SDM yang sama dan mampu menerima keputusan yang sama. Nah, mungkin pemahamannya guru A ini begini, pemahaman guru B begini, pemahaman guru C begini ketika menerima suatu keputusan. Itu yang kedua, legislasi. Kalau berbicara legislasi itu adalah pembuatan undang-undang, ya artinya bahwa di sekolah itu muncul salah satu peraturan yang berlaku bagi guru itu sendiri. Yang ketiga, untuk menentukan keputusan itu Bapak pun tidak terlepas daripada keuangan harus memadai dan sebagainya begitu. Terakhir pertanyaan, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dalam bidang etika dan rujukan norma ini Pak Anja banyak sekali itu hasil-hasil atau pembelajaran yang perlu diambil oleh kita, yang dijadikan standar kehidupan dan kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah kita harus mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Itu salah satunya. Kita harus mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang merupakan salah satu contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu ditanamkan ya. Yang berikutnya tidak memandang rendah orang lain. Jadi dengan munculnya etika 25 etika ini dan rujukan rasa ingat tidak boleh memandang rendah orang lain. Yang ketiga berperilaku sopan. Yang keempat menghargai perbedaan pendapat dan yang kelima membantu orang lain yang membutuhkan. Itu adalah hasil daripada bidang etika dan rujukan moral dari pembahasan hari ini. Itu yang paling penting adalah poin 8. Itu adalah hasil dari semua keputusan yang dilakukan di sekolah, hasilnya adalah itu. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain dan sebagainya. Itu Pak ya. Sudah 8 pertanyaan Bapak jawab semua. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Pak dari hasil wawancara ini mendapatkan banyak sekali pencerahan. Iya, itu pun Bapak pun sekali lagi, kalaupun kurang berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anja, gitulah, mungkin Bapak hanya terbatas kemampuan. Gitu ya. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan mewawancarai bersama Ibu Kepala SPSTP Anggrek yang beralamat di Kampung Tapos RT 25 RW 5 Desa Cibodas, Kecamatan Bojongenteng. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Nanti kita akan sama-sama ngobrol Bu ya. Bincang-bincang seputar tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga di sekolah, yang mana nanti saya akan mengajukan ada 8 pertanyaan Ibu ya. Baik, yang pertama Ibu,
yang akan saya tanyakan, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika dan moralitas serta kemampuan untuk mengenali situasi di mana prinsip-prinsip ini sering bertentangan atau ada juga konflik nilai-nilai yang signifikan. Nah, kemudian hal apa saja yang diantaranya bisa mengidentifikasi dilema etika tersebut atau bujukan moral? Di antaranya pertama yaitu dengan mengidentifikasi konflik nilai. Kemudian bisa juga dengan mempertimbangkan implikasi keputusan. Kemudian lanjut lagi dengan pertimbangan prinsip-prinsip etika dan moral. Lalu kita nanti akan mengevaluasi dan kemudian memberikan solusi, lalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya seperti apa. Terakhir mungkin diskusi dan konsultasikan kode etik atau pedoman moral tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral itu seringkali tidak mudah, Pak, dan memerlukan pemikiran yang memang sangat kritis serta refleksi yang sangat mendalam. Nah, ini karena apa? Karena memang ini merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam memahami dan mengatasi situasi yang kompleks di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam konteks pengambilan keputusan di sekolah, ya biasanya keputusan itu diambil oleh pihak-pihak yang berwenang, Pak. Seperti mungkin kalau di sini pimpinan, kepala sekolah, dewan sekolah atau komite dalam mengambil keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu kita libatkan juga beberapa tahap. Di antaranya mengumpulkan informasi, kemudian menganalisa dan evaluasi, lalu konsultasi, ya, kemudian membuat keputusan, setelah itu pemantauan atau implementasi, dan terakhir di dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, nah proses pengambilan keputusan itu dapat menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini penting untuk melakukan analisa yang cermat dan berusaha untuk mencapai keseimbangan yang paling baik antara berbagai kepentingan yang ada. Mungkin seperti itu. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan kedua itu, langkahnya diantaranya dalam mengambil keputusan itu pengumpulan informasi, yang mana pihak yang berwenang mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan masalah atau keputusan yang akan diambil. Lalu informasi ini dapat mencakup diantaranya data, opini, dan saran dari berbagai pihak yang terlibat. Setelah itu nanti ada analisa. Nah, nanti dianalisa informasi yang itu dikumpulkan dan dievaluasi, lalu dianalisa secara cermat. Setelah itu nanti dikonsultasikan dan kemudian pihak yang berwenang dapat melibatkan berbagai pihak, diantaranya mungkin guru, termasuk siswa, orang tua, dan anggota staf sekolah lainnya. Nah, tujuannya ini adalah agar bisa memperoleh berbagai pandangan dan masukan yang berharga dari pihak tersebut. Setelah itu kemudian membuat keputusan. Berdasarkan analisa dan masukan yang diterima, mungkin nanti akan ada keputusan akhir yang akan kita ambil. Nah, setelah itu ada implementasi dan pemantauan. Setelah keputusan diambil, langkah-langkah implementasi ini dilakukan dan prosesnya dipantau untuk memastikan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, Pak ya. Nanti dipantau untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak dan mencapai hasil yang maksimal atau tidak. Mungkin itu, Pak. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Bu? Ya, hal-halnya diantaranya pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seringkali sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang.
ada beberapa pendekatan dan teknik yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif dalam situasi seperti ini. Di antaranya yang harus kita ambil adalah prinsip etika, kemudian pertimbangan nilai pribadiannya, kemudian nanti bisa mengadakan diskusi dan konsultasi, kemudian hukum dan kebijakan, ada lagi mungkin evaluasi diri dan simpati ataupun empati. Nah, penting untuk kita ingat bahwa tidak ada solusi satu ukuran cocok untuk semua dilema ITK. Setiap kasus adalah unik dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Selain itu juga, keputusan etika seringkali sulit dan penuh dengan nuansa, ya Pak ya, sehingga tidak semua ada jawaban yang jelas. Yang terpenting adalah kita harus berusaha untuk mengambil keputusan yang paling etis ya dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan yang kita butuhkan. Baik. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Tantangannya seperti apa, Bu? Tantangannya mungkin tadi ya dalam memberikan solusi. Solusi itu kan mungkin saja ada solusi yang memang harus diberikan pada hari itu juga, ada juga yang memang diberikan mungkin bisa diesok harikan atau di lusa ya Pak ya. Jadi bisa jangka lama gitu. Nah, yang paling menantang itu adalah mencari solusi atau keputusan yang memang dibutuhkan pada hari itu. Nah, disitulah kita diuji dan dan kita untuk berusaha untuk mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa selesai saat itu juga gitu Pak. Oke, Itulah baik. tantangannya. Tantangannya berarti ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah itu mungkin disesuaikan dengan kondisi. Ada kan seperti tadi ada yang memang permasalahan itu membutuhkan solusi yang hari itu juga, ada juga yang memang bisa kita jadwalkan. Nah, seperti yang memang yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, yang berhubungan dengan pembelajaran di sini adalah siswa, itu nanti bisa kita agendakan. Bisa mungkin kita mengadakan rapatkah dengan orang tua atau dengan guru atau dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bagaimana misalkan pembelajaran itu bisa lebih baik gitu Pak. Itu masalah yang memang bisa diagendakan. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Banyak, diantaranya tadi itu pihak-pihak terkait pihak-pihak terkait yang kita butuhkan yang memang ada sekeliling kita karena kita tidak bisa bekerja dengan sendiri ya Pak ya. Bisa ada yang di samping kita ada guru, orang tua, karena apalagi yang berhubungan dengan siswa itu orang tua dilibatkan. Di situ juga mungkin komite sekolah juga harus dilibatkan. Itu Pak. Baik Bu, terakhir Bu ya, ini dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Pembelajarannya diantaranya ternyata setiap masalah itu, seumpama kita ingin mendapatkan hasil terbaik dari masalah itu, maka kita harus berpikir dengan hati-hati, mencari solusi dengan hati-hati, dan memberikan keputusan pun dengan hati-hati. Jadi setidaknya kita harus mencari tahu kepada mungkin minta bantuan kepada pihak lain, minta masukan dari pihak lain, bagaimana menghadapi masalah ini. Setidaknya kalau memang mereka punya masukan yang baik untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut, maka kita pun wajib menerima atau mengikuti saran-saran dari mereka. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah dari 8 pertanyaan Ibu kita sudah bisa menyelesaikan wawancara ini, dan terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam lain waktu. Insya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.